Sih ngerinya kalau nyesel kalau orang tua ada apa-apa, orang tua dipanggil belum sempat membahagiakan, belum sempat ngasih uang gitu kan. Itu sih kadang kepikiran, apakah kita harus maksain diri, kasih semampunya, kasih ini Indro. Saya sih ngeri penyesalan kalau orang tua udah nggak lagi, ternyata membahagiakannya belum maksimal Ustadz. Gitu, Ustadz ya. Bahagiakan tuh nggak ada batasnya. Apakah kalau sudah kita bahagiakan, kita bawa ke Makkah, kita buatkan rumah, kita kasih uang, lalu setelah itu kita mengatakan, aku alhamdulillah sudah plong. Dulu saya berpikir begitu. Saya belikan kalung, saya belikan gelang, saya belikan mobil, saya buatkan rumah, bawa umroh. Setelah itu saya berpikir, nanti kayaknya merasa plong. Ternyata setelah meninggal, enggak. Merasa kurang. Jadi ketika saya ceramah di Malaysia, ketika pergi ke Brunei Darussalam, ketika jalan-jalan, selalu terlintas dalam pikiran, oh, andai dia ada ya, pasti aku bisa bawa dia, pasti aku bisa jalan ke sana, pasti aku bisa bahagiakan dia. Jadi kita tidak akan pernah bisa mencapai titik maksimal. Kita selalu merasa kurang. Dan ketika kita merasa kurang, itulah kita menutupi kekurangan itu dengan doa. Disitulah nanti kita akan baca Quran, baca Yasin, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, kita akan sedekah. Kenapa? Karena kita merasa kurang, nggak pernah kita bisa membalasnya. Makanya bunyi kalimatnya dalam Quran itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan itu artinya membalas lebih dari sewajarnya. Ya, Bang Ihsan. Tadi kan saya bilang kalau saya itu karena saya ada tanggungan. Mama sama adik-adik. Sedangkan bapak kan pisah. Yeah. Jadi saya itu jarang untuk memberikan ke bapak gitu dibanding mama, lebih sering ke mama sama adik-adik. Yeah. Itu apakah saya berdosa Ustadz? Karena saya lebih utamakan mama dibanding bapak sama adik-adik gitu. Jadi definisi adil itu Bang Ihsan bukan 100, 100, 100, 100. Itu bukan adil. Jadi kalau untuk anak SD ya 10.000, anak SMP 100, anak kuliah dia perlu laptop karena dia nulis skripsi gitu. Jadi definisi adil itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ibu mungkin lebih banyak karena adik-adik dengan dia. Bapak mungkin ya sesuai dengan apa kebutuhan dia. Oh, kebutuhan bapak lebih banyak, tapi bapak ada pemasukan, ada income lain. Itu. Jadi definisi adil itu tidak mesti angka nominalnya sama. Jadi sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan dia. Itulah ijtihad kita. Kita berusaha untuk berpikir menurut ijtihad saya, hasil pikiran saya, beginilah selayaknya.